Aceh Tamiang, suasana itu seperti potongan gambaran pasca apokaliptik dalam sebuah video yang diunggah BBC Indonesia. Bahkan kota itu bisa dibilang lebih mirip sebagai kota zombie, jalan-jalan yang gelap, bagai kota mati, listrik padam, bau bangkai dan lumpur bercampur. Rumah-rumah berdiri seperti kerangka yang kehilangan isinya. Sebagian berdiri miring, sebagian hilang, tinggal fondasi yang menganga. Pokoknya separah itu. Ketika Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, datang untuk meninjau, kamera-kamera menangkap satu hal. Tamiang bukan lagi kota melainkan peringatan. Dan seperti biasa, di balik bencana, Indonesia selalu menyajikan dua panggung drama. Panggung alam yang benar-benar murka dan panggung manusia yang pura-pura tidak bersalah. Di dunia maya, perang argumen meledak. Ini harus jadi bencana nasional, teriak sebagian besar netizen. Public figure seperti Ferry Irwandi pun menyuarakan hal yang sama. Tapi kelompok lain membalas dengan undang-undang pasal per pasal yang intinya tidak semua bencana besar bisa serta-merta ditetapkan sebagai bencana nasional. Yap, argumen hukum dibalas argumen moral dibalas argumen teknis, hingga akhirnya publik hanya bertanya hal yang paling sederhana. Kalau ini aja belum layak disebut bencana nasional, lah terus harus apa lagi? Kan gitu. BBC Indonesia dalam hal ini juga menyoroti silang pandang ini, menampilkan bagaimana pejabat dan masyarakat mengajukan tafsir berbeda terhadap aturan BNPB tentang status bencana. Namun, perdebatan itu sebenarnya hanya asap yang menutupi api yang lebih besar, yaitu ketidakjelasan tata kelola. Karena bencana yang menewaskan ratusan orang dan menghilangkan ratusan lainnya, seharusnya tidak perlu menunggu dikategorikan apa untuk memobilisasi tindakan maksimal, kan gitu. Lebih lanjut, ada yang dengan entengnya bilang gini, ini murni bencana alam. Ini karena cuaca ekstrim. Tidak ada negara yang bisa siap menghadapi curah hujan sebesar ini. Lah padahal, jika kita bisa mikir lebih logis, dan itu sebenarnya nggak harus menteri atau pejabat kok buat mikir hal yang sebenarnya simple. Gini ya, fenomena alam tuh bukan bencana, tapi manusia yang menjadikannya bencana. Gunung meletus, sungai meluap, tanah bergerak, itu semua proses alam yang sudah terjadi jutaan tahun bahkan sebelum manusia ada. Tapi, ketika manusia mulai membangun rumah di garis bahaya, menebang hutan seenaknya, menggali lereng tanpa batas yang wajar, dan mengubah sungai, barulah bencana itu muncul, kan gitu. Jadi ketika ada seseorang yang ngomong, ya pemerintah nggak bisa disalahin dong, kan ini murni alam. Lah kocak, justru karena alam nggak bisa dikendalikan, ya manusianya lah yang harus mempersiapkan diri, kan logikanya gitu toh bos.